Perkenalkan, nama saya Kak Dela. Perkenalkan, nama saya Kak Elsa. Di sini kami akan memberikan materi mengenai sandi. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan apa itu sandi? Sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia atau menjemukan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi artinya kode atau rahasia. Jadi, sandi adalah tulisan berupa kode yang sulit dipahami oleh orang awam yang belum mempelajarinya. Meskipun disebut dengan sandi pramuka, namun penggunaannya tidak hanya dalam kegiatan pramuka saja. Sandi biasanya juga digunakan dalam kegiatan kemiliteran atau kepolisian untuk tujuan-tujuan tertentu. Sandi kotak merupakan sandi yang mudah dipelajari dalam kegiatan kepramukaan dibanding dengan sandi yang lain-lainnya. Sifat sandi kotak yaitu bersifat rahasia dan konsep. Sandi kotak terdiri dari huruf-huruf yang berbentuk vertikal, horizontal, dan menyilang. Vertikal horizontal terdiri dari 9 kotak. Huruf A sampai R yaitu berbentuk dalam vertikal horizontal, sedangkan huruf S sampai Z yaitu menyilang. Jika kamu menggunakan huruf A, karena A berada di titik pertama dan B bergandengan dengan titik A, maka berbentuk garis siku-siku dan di dalamnya ditambahi titik. Berikut contoh sandi kotaknya. Inilah rumus sandi kotak 1. Selanjutnya kita ke cara penulisan sandi kotak 1 atau sandi rangkap 1. Yang pertama yaitu kita mengikuti garis horizontal dan vertikal. Seperti contoh di sini ada huruf A dan huruf B. Karena huruf A dan B berada di kotak yang pertama yang berbentuk sudut siku-siku, maka kita tuliskan sudut siku-siku. Nah, untuk perbedaan A dan B di sini kita tambah titik. Kenapa kita tambah titik? Karena B adalah huruf kedua dari kotak tersebut. Dan contoh selanjutnya kita ambil dari huruf I dan J. Di sini huruf I dan J berada di kotak yang berbentuk persegi, makanya kita tulis bentuk persegi di sini. Untuk perbedaan I dan J sama seperti A dan B tadi, di mana huruf kedua di kotak tersebut kita kasih tambah tanda titik sebagai pembeda. Nah, setelah dari bentuk horizontal dan vertikal, kita pindah ke bentuk yang menyilang. Di sini sama seperti yang pertama tadi, kita mengikuti garis. Karena S dan T berada di garis yang berbentuk sudut sebesar 45 derajat, maka kita tulis bentuk sebesar 45 derajat untuk S. Dan untuk T sama seperti B dan J tadi, di mana tinggal kita tambah titik di sini sebagai pembeda antara S dan T. Begitupun kita lakukan untuk selanjutnya. Inilah contoh sandi kotak 1. Di sini saya akan membaca contohnya, yaitu nama saya sendiri, yaitu Eci. C 3Y. Tuh contoh dari sandi kotak 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sandi angka. Sesuai dengan namanya, sandi angka berisi tentang angka. Dimulai dengan huruf dulu, kayak gini. Huruf bersandingkan dengan angka. A sama dengan 1, B sama dengan A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2. Ingat, angka pertamanya 0, huruf pertamanya A. Itu karena sandi angka 1. Komentar yang lain. Misal contohnya kayak gini. Yang pegang sih. Dela kan? Huruf D 3, huruf E 4, huruf L 11, huruf A 0. Jadi dari sandi angka ini, sandi Dela ini hurufnya 3, 4, 11, dan 0. Ini pasangannya.
A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandi AZ masih termasuk dalam sandi dasar dalam kegiatan kepramukaan. A sama dengan Z adalah kata kunci dalam sandi ini. Cara membuatnya adalah, pertama, tulis huruf A sampai dengan M dengan spasi yang cukup lebar. Kedua, tulis huruf N sampai dengan Z sesuai dengan huruf yang ada di atasnya. Untuk membuat atau memecahkan sandi ini, ganti setiap huruf dalam sebuah kata dengan huruf yang ada di atasnya. Contohnya, adalah Adinda. Dalam membuat sandi ini, cukup dibalikkan kata ini dengan huruf yang ada di atasnya. Misalnya A adalah Z, D sama dengan W, I sama dengan R, N sama dengan M, D sama dengan W, dan A sama dengan Z. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas sandi morse dan sandi rumput. Tetapi yang pertama akan kita bahas adalah sandi morse. Untuk sandi morse adalah referensi atau gabungan dari huruf, angka, dan juga tanda baca. Di mana di sini kita menggunakan tanda baca titik dan strip atau garis. Untuk rumus atau titik sama stripnya itu sendiri sudah ditentukan dari dulu oleh penemunya, yaitu Samuel Morse. Maka dari itu sandi ini disebut dengan sandi morse. Yang pertama, kita mulai dari huruf A. Di sini huruf A adalah titik dan strip. Untuk titik itu dibaca pendek, sedangkan strip atau garis ini dibaca dengan panjang. Begitupun selanjutnya. Setiap ada garis, itu kita pasti baca dengan panjang, sedangkan titik kita baca secara singkat. Dari sini kita juga bisa menulis nama atau kata-kata lain, seperti contohnya. Di sini saya akan menuliskan pramuka. Adalah titik, strip, dan titik. Jadi kita tuliskan dan R. R di sini ada titik, strip, dan titik. Selanjutnya A, titik, dan strip. M di sini dituliskan dengan strip dan strip. U, titik, strip, dan K, strip, titik, strip, sedangkan A, titik, strip. Untuk tanda pemisah supaya kita tidak bingung, biasanya dituliskan dengan garis miring. Sebagai pembuka dan penutup, biasanya garis miringnya ada 2. Yang selanjutnya adalah sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi dari huruf, angka, dan juga tanda baca. Dan untuk sandi rumput sendiri masih berpatokan dengan sandi morse tadi. Tetapi bedanya di sini dengan cara penulisan atau tanda bacanya. Di mana untuk sandi morse tadi dituliskan dengan titik atau strip, maka sandi rumput ditulis dengan garis pendek atau garis panjang sebagai pembedanya. Misal, di sini saya contohkan dengan kata-kata saya. S tadi hurufnya kalau di sandi morse ada titik 4 kali, sebanyak 4 kali. Kalau di sandi morse tadi S ini adalah huruf titik 4 kali, tapi di sandi rumput dituliskan dengan garis pendek sebanyak 4 kali.
Dan A, tadi A kalau di sandi Morse itu ada titik dan strip. Nah, tetapi di sandi rumput dituliskan dengan garis pendek dan garis panjang. Untuk antara pemisah S dan A di sini biasanya dikasih tanda strip sebagai pemisah. Selanjutnya Y. Kalau di sandi Morse tadi Y itu dituliskan dengan strip titik strip strip. Kalau untuk di sandi rumput kita tuliskan dengan garis panjang, garis pendek, garis panjang, dan garis panjang. Untuk sebagai tanda pemisah antara A dan Y itu kita pakai dengan garis strip. Selanjutnya di A kita sama seperti ini tadi, garis pendek dan garis panjang. Kita hubungkan lagi dengan garis. Baiklah, itu saja materi dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi